Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 pada mata kuliah PBL Pelayanan Kefarmasian beberapa menit ke depan akan membahas terkait penyelesaian dan permasalahan topik 5 kasus 3 DRP 1 obat tanpa indikasi, indikasi tanpa obat. Nama anggota kelompok kami adalah yang pertama Ahmad Hamdan Buafi, kemudian Nurista Safa Normasila, Omnia Amir, Ivana Ifadianti, dan Thoyibah. Berikut adalah narasi kasus 3. Mrs. FM 39 tahun didiagnosa oleh dokter menderita PUD dengan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Saat bertemu dengan apoteker, pasien mengeluhkan menyeri ulu hati dan rasa terbakar di tenggorokan sudah mengkonsumsi Milanta, namun tidak mengalami perbaikan. Riwayat penyakitnya adalah riwayat alergi tidak ada, pola hidup suka makanan pedas dan bersantan. Kemudian riwayat pengobatannya adalah Milanta. Dengan resep sebagai berikut. Dr. Adriani, SIP 234-345-567. Alamat Jalan Marta Dinata nomor 2 Malang, 2 September 2020. Resip amoxicillin 500 mg nomero 10, Signa 2 dedie 2 tab. Kemudian resip clarithromycin 500 mg nomero 14, Signa 2 dedie 1 tablet. Kemudian resip omeprazol 20 mg nomero 20, Signa 2 dedie 2 kapsul. Kemudian ada resip antasida nomor 10, Signa Florinata, Pro Mrs. FM 39 tahun, alamat Jalan Anggrek nomor 6. Berdasarkan kasus di atas, pasien telah menderita penyakit PUD, yaitu peptic ulcer disease, di mana biasa disebut sebagai tukak lambung, yang merupakan suatu kondisi atau penyakit terkait asam lambung yang dapat menyebabkan luka hingga bagian muskularis, mukosa lambung, atau duodenum. Tukak lambung merupakan salah satu penyakit mengganggu sistem gastrointestinal. Tukak lambung disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara mekanisme pertahanan dan perbaikan mukosa lambung dengan asam lambung dan pepsin. Secara garis besar, ada 3 faktor penyebab dari tukak peptik, diantaranya yang pertama adalah Helicobacter pylori. Kemudian, yang kedua ada penggunaan OINS, dan yang ketiga merupakan kerusakan mukosa yang disebabkan oleh stres. Patofisiologi dari penyakit PUD atau peptic ulcer disease, yaitu sejak ditemukan bakteri Helicobacter pylori oleh Barry Marshall dan Robin Warren pada tahun 1982, terbukti bahwa Helicobacter pylori ini menyebabkan atau sebagai penyebab utama dari penyakit tukak peptik. Patofisiologi infeksi dari Helicobacter pylori tidak diketahui dengan pasti, tetapi diduga karena Helicobacter pylori ini menghasilkan sitotoksin yang mengakibatkan hancurnya mukosa lambung, sekresi interleukin 8, dan terjadi peningkatan sekresi asam lambung oleh sel epitel yang terinfeksi Helicobacter pylori. Juga dapat memproduksi urase dalam jumlah yang besar, di mana urase ini mengkatalis dan menghidrolisis urea menjadi asam amonia. Terdapat berbagai etiologi dari peptic ulcer disease, diantaranya yang pertama, peptic ulcer disease memang diserang pada berbagai macam usia, namun yang paling banyak adalah usia remaja. Kemudian penggunaan kontrasepsi seperti IUD dan pil KB.
Selanjutnya ada pramenopause, kemudian hiperplasia atau keganasan pada uterus dan strukturnya. Yang selanjutnya ada gangguan perdarahan seperti penyakit von Willebrand. Dan yang selanjutnya ada penyakit sistemik lain seperti gagal ginjal, penyakit liver, dan juga hipertiroid. Sampailah kita pada permasalahan dan penyelesaian pada kasus yang tertera, yaitu permasalahannya terdapat obat tanpa indikasi, yaitu antasida tidak perlu diberikan jika sudah ada omeprazol yang merupakan golongan PPI pada resep pasien terapi PUD. Kemudian penyelesaiannya adalah menghubungi pembuat resep, yaitu dokter, bahwa penggunaan antasida tidak diperlukan jika sudah ada omeprazol atau PPI pada resep pasien terapi PUD. Pernyataan tidak memerlukan antasida karena sudah ada PPI sesuai dengan guideline yang kami temukan, yaitu terapi lini pertama untuk pasien PUD adalah PPI dengan dosis 2 kali 1, kemudian amoksisilin dengan dosis 1000 mg 2 kali sehari, kemudian klaritromisin dengan dosis 500 mg 2 kali sehari, dengan lama pemakaian yaitu 7-14 hari. Permasalahan dan penyelesaian yang kedua terkait kasus ini yaitu permasalahan terdapat indikasi tanpa obat, yaitu pasien ini mengeluhkan rasa terbakar di tenggorokan, namun belum mendapatkan obat. Penyelesaiannya adalah menghubungi pembuat resep, yaitu dokter, bahwa pasien ini memerlukan sukralfat untuk mengurangi gejalanya, yaitu mengeluhkan rasa terbakar pada tenggorokan. Nah, sukralfat ini diminum 2 gram 2 kali sehari pada saat pagi dan sebelum tidur malam, dikonsumsi sebelum makan. Selanjutnya adalah permasalahan dan penyelesaian yang ketiga, yaitu permasalahannya dosis terlalu rendah untuk amoksisilin pada terapi PUD dengan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, dosis amoksisilin yang seharusnya digunakan adalah 2 kali sehari, 2 tablet atau 1 gram, dengan minimal waktu pemberian adalah 7 hari, jadi dibutuhkan 28 tablet. Nah, penyelesaiannya adalah konfirmasi ke dokter pemberian dosis pada resep terlalu rendah untuk amoksisilin pada terapi PUD dengan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, dosis amoksisilin yang seharusnya diperlukan adalah 2 kali sehari 2 tablet, yaitu 1 gram, dengan minimal waktu pemberian adalah 7 hari, jadi dibutuhkan sebanyak 28 tablet, sehingga kurang lagi 18 tablet karena dari jumlah yang telah diberikan pada resep. Penggalian informasi pasien. Yang pertama yaitu menanyakan nama, umur, berat badan. Namanya Ibu FM, umur 39 tahun. Selanjutnya menanyakan keluhan. Keluhan yang diderita oleh Ibu FM ini yaitu nyeri ulu hati dan rasa terbakar di tenggorokan. Selanjutnya menanyakan riwayat penyakit. Riwayat penyakitnya yaitu MAH, dan menanyakan riwayat terapi penyakit terkait. Riwayat terapinya Milanta. Selanjutnya yaitu menanyakan pola hidup pasien. Pasien Ibu FM ini suka makanan pedas dan bersantan. Selanjutnya menanyakan riwayat alergi obat sebelumnya. Ibu FM ini tidak memiliki riwayat alergi obat. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu menanyakan kebiasaan minum suplemen atau jamu. Ibu FM ini juga tidak memiliki kebiasaan minum suplemen atau jamu. Selanjutnya adalah KIE amoksisilin. Yang pertama, nama obat diberikan kepada pasien yaitu amoksisilin. Obat ini merupakan antibiotik untuk mengobati berbagai macam infeksi bakteri. Khususnya pada pasien adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kemudian aturan pakainya adalah 2 kali sehari 2 tablet.
Kemudian waktu minum obatnya sesudah makan, cara pakainya diminum dan dihabiskan, kemudian durasi penggunaan obatnya selama 7 hari. Masih pada obat amoxicillin, di mana dia akan menimbulkan efek samping seperti reaksi alergi ringan, kemudian seperti demam, sakit tenggorokan, dan kulit gatal kemerahan. Namun ini tidak terjadi pada semua orang. Kemudian selanjutnya penyimpanan. Umumnya obat jenis ini harus disimpan di tempat yang kering, tidak terkena sinar matahari langsung, boleh ditaruh di dalam kulkas, namun jangan dibekukan dalam freezer. Selanjutnya, aktivitas yang disarankan kepada pasien adalah menghindari konsumsi makanan dan minuman seperti yang asam-asam. Kemudian menghindari produk makanan dan minuman yang berbahan dasar susu karena dapat menghambat penyerapan obat karena kandungan kalsiumnya. Jika Anda baru saja mengonsumsi suplemen seperti kalsium, zat besi, atau makanan yang tinggi mineral, tunggulah sekitar 3 jam sebelum minum antibiotik. Tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian aktivitas yang disarankan adalah mengkonsumsi obat ini hingga habis, yaitu selama 7 hari. Selanjutnya ada clarithromycin, di mana fungsinya adalah untuk mengobati infeksi bakteri. Khususnya pada pasien ini adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Aturan pakainya diminum 2 kali sehari sebanyak 1 tablet sesudah makan. Kemudian cara pakainya diminum dan juga durasi penggunaannya selama 7 hari. Efek samping dari obat clarithromycin ini tidak terjadi pada semua orang. Namun beberapa di antaranya mengalami diare, mual, muntah, kemudian perut terasa sakit atau tidak nyaman, kemudian sakit kepala, gangguan pada benda pengecap, mulut perih, sehingga baik dikonsumsi setelah makan. Penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, kemudian jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di dalam freezer. Selanjutnya, obat yang ketiga yaitu omeprazol, di mana fungsinya adalah untuk mengurangi kadar asam lambung. Aturan pakainya 2 kali sehari sebanyak 2 kapsul. Kemudian waktu minum obatnya diminum 1 jam sebelum makan. Kemudian cara pakainya adalah diminum. Efek samping yang tidak terjadi pada semua orang, tetapi pada beberapa orang dapat mengalami sakit kepala. Kemudian penyimpanannya simpan di tempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar cahaya matahari. Selanjutnya ada obat sukralfat, di mana berfungsi untuk mengatasi tukak lambung, ulkus duodenum, atau gastritis kronis, di mana pada pasien ini berfungsi untuk mengurangi rasa terbakar di tenggorokan. Kemudian aturan pakainya adalah 2 kali sehari, waktu minum obatnya 1 jam sebelum makan, cara pakainya diminum. Efek samping yang terjadi pada beberapa orang diantaranya adalah konstipasi, sakit kepala, mulut kering, pusing, diare, insomnia, perut kembung atau mual dan muntah. Kemudian penyimpanannya disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, monggo disampaikan. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.